Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Winnie Langsari. Kemarin saya menjelaskan tentang farmakologi. Sekarang juga masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin ya. Faktor yang mempengaruhi sebuah obat selama dalam tubuh. Simak videonya ya teman-teman. Pertama ada seluruh proses ini disingkat dengan ADME. Yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, ketiga metabolisme, dan keempat ekskresi. Ada fase farmasetik, desintegrasi, hancurnya bentuk sediaan obat oral menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Disolusi, melarutnya partikel-partikel yang lebih kecil ke dalam cairan gastrointestinal untuk selanjutnya siap diabsorpsi. Selanjutnya ada rate limiting, waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat oral untuk berdisintegrasi sampai siap untuk diabsorpsi oleh tubuh. Ada fase farmakokinetik, merupakan proses pergerakan obat yang mencakup nasib obat di dalam tubuh, mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi obat dalam tubuh terhadap waktu. Absorpsi obat terjadi di tempat pemberian obat secara lokal, misalnya dalam lambung, obat antasida penetral, asam lambung, dalam kulit, sediaan topikal, di dinding pembuluh darah kapiler, di sekitar anus, obat wasir atau secara sistemik yakni di lambung atau usus. Jika obat diberikan secara oral atau melalui mulut. Untuk obat yang diberikan secara intervena masuk ke pembuluh darah vena secara langsung dengan suntikan atau infus, maka obat tidak mengalami absorpsi namun langsung terdistribusi ke dalam darah. Setelah obat mengalami absorpsi, maka obat akan berada di dalam darah siap mengalami proses selanjutnya yakni didistribusi. Obat dari tempat absorpsi akan didistribusikan ke sirkulasi sistemik, sistem sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, obat akan didistribusikan ke reseptor tempat kerja obat. Setiap obat memiliki reseptor tertentu yang menyebabkan terjadinya efek farmakologi atau khasiat obat. Dapat berupa sel, jaringan, organ, atau di reseptor terjadi ikatan obat dengan reseptor layaknya gembok dan kunci yang saling pas sehingga obat mempengaruhi reseptor yang timbul khasiat obat. Khasiat suatu obat tidak terjadi selamanya, artinya memiliki waktu kerja yang tertentu dan terbatas. Durasi kerja obat yang merupakan akibat adanya pengakhiran kerja suatu obat karena adanya proses metabolisme dan ekskresi. Metabolisme obat utamanya terjadi di hati, hepar, dan ginjal. Metabolisme adalah proses biotransformasi suatu struktur oleh enzim hepar dan ginjal, meliputi reaksi fase 1 dengan sitokrom P450 berupa oksidasi, reduksi atau hidrolisis obat. Selain itu, obat pun bisa melalui reaksi enzim fase 2 yakni enzim glukuronil transferase dan glutathione transferase. Prinsip metabolisme fase 1 dan 2 adalah membentuk obat menjadi bentuk yang mudah larut dalam air sehingga obat mudah untuk diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh bersama urin atau feses. Bila suatu obat yang mengalami reaksi fase 1 sudah cukup larut dalam air atau proses fases, obat tersebut tak perlu lagi mengalami reaksi fase 2. Namun, ada obat-obatan yang setelah mengalami metabolisme fase 1 belum cukup mudah untuk dikeluarkan di dalam tubuh. Obat jenis ini akan mengalami reaksi lanjutan fase 2. Bila suatu obat dikonsumsi secara tunggal, proses metabolisme akan berlangsung seperti uraian di atas. Namun, bila obat dikonsumsi
Secara polifarmasi, lebih dari satu obat dikonsumsi secara bersamaan, akan muncul beberapa akibat interaksi obat dalam proses metabolisme. Obat mengalami metabolisme, akhirnya obat perlu dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ekskresi, melalui ginjal bersama urin, usus besar bersama feses, ASI, keringat, bahkan air liur. Biasanya, obat hasil metabolisme yang bersifat larut air akan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan air liur. Sedangkan yang bersifat larut lemak akan keluar bersama feses dan ASI. Itulah pentingnya pertimbangan kehati-hatian konsumsi obat pada ibu menyusui karena obat dapat dikeluarkan melalui ASI dan memberikan efek buruk bagi bayi. Selanjutnya ada farmakodinamik. Farmakodinamik adalah bagian dari ilmu farmakologi mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat, serta mekanisme kerjanya. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat ialah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dalam sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Farmakodinamik lebih fokus membahas dan mempelajari seputar efek obat-obatan itu sendiri di dalam tubuh, baik di segi fisiologi maupun biokimia terhadap berbagai organ tubuh serta mekanisme kerja obat-obatan di dalam tubuh manusia. Farmakodinamik juga sering disebut dengan aksi atau efek obat. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat dipengaruhi oleh reseptor, enzim, dan hormon. Fase farmakodinamik sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologi tubuh. Kebanyakan obat pada tubuh bekerja melalui salah satu dari proses interaksi obat dengan reseptor, interaksi obat dengan enzim, dan kerja obat non-spesifik. Interaksi obat dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom, atau tempat lain yang sering disebut dengan reseptor. Reseptor sendiri bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efek dari obat tersebut akan mengikat. Interaksi obat dengan enzim dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Obat ini bekerja dengan cara mengikat atau memperbanyak produksi dari enzim itu sendiri. Contohnya obat kolinergik. Obat kolinergik bekerja dengan cara mengikat enzim asetilkolinarase. Enzim ini sendiri bekerja dengan cara mendegradasi asetilkolin menjadi asetil dan kolin. Jadi ketika asetilkolinarase dihambat, maka asetilkolin tidak akan pecah menjadi asetil dan kolin. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.